Ya, membaca buku memiliki sejumlah manfaat yang signifikan. Jadi ketika kita memiliki kebiasaan membaca harian, baik itu membaca buku maupun membaca artikel yang substansial gitu ya, itu harus perlu diusahakan dengan baik dan juga perlu dilakukan dengan teratur gitu. Kenapa kita harus melakukannya dengan teratur, dengan baik gitu? Karena membaca buku ini menjadi satu-satunya cara bagi kita untuk bisa mendapatkan sejumlah manfaat yang signifikan ini. Nah, manfaatnya apa saja sebenarnya yang akan kita dapatkan ketika kita membaca buku? Ya, yang pertama, stimulasi mental. Ya, sama seperti di tubuh kita itu kan ada otot-otot gitu ya. Sama halnya dengan otak kita. Otak kita juga perlu dilatih supaya otak kita bisa kuat, bisa sehat. Kita melatihnya adalah dengan membaca setiap hari. Ya, sebuah studi juga menunjukkan bahwa membaca setiap hari ini akan bisa mencegah kita terkena Alzheimer atau juga demensia. Nah, jadi dengan adanya kegiatan membaca setiap hari secara teratur, otak kita itu akan bisa terjaga untuk bisa tetap aktif dan juga bisa membuat kita itu tidak mudah kehilangan ingatan untuk jangka ke depannya. Lalu yang berikutnya, mengurangi stres. Ya, sekarang kita sedang dalam masa pandemi, pasti juga kita sempat mengalami stres, entah karena faktor yang mana gitu ya, tetapi mau tidak mau kondisi sulit sekarang ini sangat riskan untuk terus memunculkan ketegangan di dalam hidup kita. Belum lagi ketika masalah yang sehari-hari juga muncul gitu ya, itu juga akan menambah tekanan gitu di hidup kita. Nah, membaca itu bisa menjadi untuk kita bisa melepaskan ketegangan. Ya, jadi kita bisa memilih bacaan-bacaan yang berguna, bacaan-bacaan yang bagus, yang menginspirasi, dan bisa membuat kita itu merasa rileks. Yang paling penting adalah baca Alkitab, ya itu pasti ya, tetapi kita juga perlu punya buku bacaan yang bagus, yang bisa menjadi referensi kita untuk kita baca selanjutnya gitu. Ya, lalu yang ketiga, menambah pengetahuan. Ya, setiap bacaan yang kita baca itu pasti akan mengisi kepala kita, dan informasi ini itu pasti suatu saat juga akan kita pakai gitu, akan berguna. Nah, ketika semakin banyak pengetahuan ya yang kita terima, yang kita dapatkan dari membaca buku, itu sebenarnya akan bisa menolong kita untuk memiliki skill atau keterampilan hidup dalam menghadapi tantangan itu dengan lebih baik gitu. Contoh saja seperti sekarang ini ya, misal kita dalam pandemi kita membaca, banyak mencari informasi seputar perkembangan virus corona dan hal-hal di seputar itu pasti akan menolong kita untuk bisa lebih waspada, untuk bisa menolong kita lebih bijaksana di dalam kita merespon kondisi sulit seperti ini gitu. Nah, itu salah satu aplikasi yang bisa kita lakukan. Lalu yang keempat, membaca buku juga bisa memperbaiki memori. Nah, bisa dikatakan otak kita itu seperti benda yang sangat menakjubkan ya, bisa menyimpan, bisa mengingat banyak hal. Nah, ini harus kita syukuri, Tuhan memberi kita ya satu otak yang benar-benar bisa menampung banyak, dan ini harus kita jaga gitu. Jadi setiap ingatan baru yang kita ciptakan ketika kita membaca buku atau mendapatkan informasi, itu sebenarnya menempa memori kita dan juga memperkuat apa yang sudah ada di dalam otak kita. Jadi ini akan sangat menolong kita untuk memori kita itu setiap hari itu akan bisa menjadi lebih baik gitu. Nah, hal ini akan sangat membantu untuk jangka pendek kita ya, untuk bisa mengingat hal-hal gitu dalam jangka pendek supaya kita bisa punya ingatan yang bagus seperti itu. Lalu yang keenam, ya keterampilan berpikir analitis. Tidak dimungkiri ketika kita membaca buku, kita pasti akan mengikuti rangkaian peristiwa, runtutan, dan juga cerita-cerita detail yang ada di dalam bacaan tersebut. Nah, pengalaman inilah yang menolong kita untuk bisa memiliki kemampuan memproyeksikan kesimpulan gitu. Jadi ketika kita membaca buku, ada satu cerita gitu ya, rangkaian peristiwa-peristiwa itu ketika kita alami secara detail, kita terlibat di sana, nah itu tuh akan menolong kita untuk bisa membuat
dengan informasi ataupun data yang tersedia di sana. Ya, lalu yang ketujuh, membaca juga akan meningkatkan konsentrasi kita. Ya, sekarang ini kita tidak dimungkiri ya, mungkin dalam waktu 5 menit itu banyak hal yang bisa kita kerjakan, mulai dari mengerjakan tugas, lalu memantau ponsel, bisa jadi juga kita membalas chatting-chatting yang masuk, ataupun kita juga berrelasi dengan rekan sekerja. Banyak hal gitu, dalam 5 menit aja kita bisa banyak sekali distraksi gitu. Tetapi bayangkan ketika kita melakukan aktivitas membaca buku. Ketika kita membaca buku, pasti fokus kita akan sepenuhnya ada di dalam cerita tersebut. Nah, ini akan sangat menolong kita untuk bisa memiliki satu fokus yang baik, karena kita bisa melibatkan diri kita di dalam setiap detail apa yang diungkapkan di dalam buku tersebut. Ada satu tips yang pernah saya baca, Bapak Ibu Saudara, jadi di satu artikel, simple sebenarnya, tapi menarik sepertinya untuk dicoba. Jadi, siapkan ya waktu 15 atau 20 menit sebelum kita berangkat ke kantor, itu kita membaca buku. Lalu setelah nanti kita sampai di kantor, dalam seharian itu coba kita refleksikan apakah kita menjadi lebih fokus. Nah, di dalam artikel tersebut dikatakan sebagian besar yang melakukannya mereka menjadi lebih fokus ketika berada di tempat bekerja. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara coba ya dipraktikkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang berikutnya ke-8, keterampilan menulis. Ya, ketika kita membaca karya dari suatu penulis ya dengan gaya penulisan tertentu, dengan ide, gagasan yang mereka tuangkan, itu sebenarnya lambat laun itu juga akan mempengaruhi cara kepenulisan kita. Sama halnya ketika kita ingin belajar melukis gitu ya, pasti awal-awalnya kita akan meniru terlebih dahulu itu. Lalu sampai akhirnya kita akan bisa melukis sendiri. Nah, begitu pula dengan menulis, kita pasti akan terpengaruh oleh bacaan yang kita baca. Dan itu yang akan mempengaruhi bagaimana kita menulis dan apa yang kita hasilkan. Lalu berikutnya, ke-9 adalah ketenangan. Ya, membaca buku yang bagus dapat membuat seseorang itu menjadi rileks. Apalagi membaca teks spiritual ya, kita membaca firman Tuhan. Itu sungguh-sungguh membawa pengaruh yang sangat terasa di dalam hidup kita, bagaimana firman Tuhan itu mampu memperbarui kita, mampu mengajar kita, mampu menasihati, bahkan menegur kita. Nah, di sini ketika kita mengalami satu rasa tidak tenang, membaca itu bisa menjadi salah satu sarana untuk kita bisa merasakan ketenangan, merasa damai, dan ini juga menjadi salah satu cara untuk menolong orang-orang yang menderita gangguan mood ya. Jadi orang yang moody bisa tertolong dengan mereka membaca buku secara teratur. Ya, lalu yang terakhir, hiburan gratis. Nah, kenapa dikatakan hiburan gratis? Karena sekarang perkembangan internet sudah semakin maju, banyak sekali perpustakaan digital yang bisa kita temukan di internet, dan itu menawarkan banyak sekali buku yang bisa kita baca secara online. Sabda sendiri juga memiliki pustaka digital ya di dalam software Sabda, salah satunya. Di situ banyak sekali buku-buku Alkitabiah yang sangat berkualitas, yang Bapak Ibu juga bisa baca di sana. Dan ini tuh memberikan satu pengalaman, tidak hanya pengalaman membaca, tetapi pengalaman di dalam kita memilih buku yang ingin kita baca, topik mana yang ingin kita dalami. Lalu dengan adanya pengalaman ini, kita itu akan terlatih juga untuk mencari suatu bacaan yang bagus, bacaan yang berkualitas, yang itu juga akan sangat memberikan dampak baik bagi kehidupan kita, baik secara spiritual maupun pertumbuhan rohani. Ya, jadi yang poin ke-10 ini sebenarnya kita diajak ya untuk mencari bacaan yang bagus, bukan membaca update status di media sosial yang mungkin kurang memberikan satu, yang beberapa mungkin kurang memberikan satu nilai lebih di sana. Ya, dari sekian manfaat signifikan dari kita membaca buku ini, pasti juga ada manfaat-manfaat yang lain. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa sharing di grup admin ya, KBBS Lito. Tetapi perlu kita ketahui juga, di dalam kita membaca buku itu sebenarnya kita itu pasti ingin bisa memahami apa yang kita baca. Tidak hanya memahami, tetapi lebih dalam lagi kita ingin menikmati, kita ingin mengingat, dan kita ingin menggunakan
informasi dari apa sudah kita baca itu untuk bisa kita bagikan juga kepada orang lain. Nah, inilah bagaimana kita bisa menjadi pembaca yang lebih baik dari yang sekarang gitu, atau kita ingin belajar, atau mungkin kita sekarang baru tahap pembaca pemula, tidak apa-apa, tetapi kita bisa melatihnya dengan membacalah sesering mungkin. Ya, kita bisa baca sesering mungkin, terus juga kita bisa membaca apa saja, mulai dari cerita, membaca buku, membaca surat kabar. Ya, next. Ya, kita juga di dalam kita sering membaca, kita juga belajar untuk meningkatkan kecepatan membaca kita. Jadi jika pembaca pemula pasti ya kita kecepatannya akan lambat dulu karena kita juga mencerna, memahami gitu. Tetapi coba ditingkatkan ketika kita sudah mulai sering membaca supaya nanti kita bisa melatih otak kita untuk bisa menangkap dengan cepat, berpikir cepat dan juga bisa menyimpulkan dengan cepat juga. Lalu menggunakan strategi-strategi membaca. Nah, ini yang sangat penting karena untuk menjadi pembaca yang lebih baik, untuk menjadi pembaca yang terus peningkatan, kita juga harus memiliki strategi dalam membaca. Ya, ini ada beberapa strategi membaca yang akan saya bagikan. Strategi membaca ini itu bisa kita lakukan sebelum, selama, dan setelah kita membaca. Jadi strategi ini menjadi satu formula yang lengkap gitu ya, bukan hanya di dalam satu bagian pertama saja, oh sebelum membaca saya akan pakai strategi ini, tetapi ketika membaca saya tidak punya strategi, nah itu jangan. Jadi strategi itu adalah strategi yang lengkap. Yang pertama strateginya kita namakan 3M, meneliti, membaca, mencatat. Ya, strategi 3M ini itu biasa digunakan untuk bacaan yang non-fiksi. Ya, jadi di dalam strategi ini kita ada 3 tahapan. Jadi yang pertama itu meneliti, lalu yang kedua membaca, yang ketiga mencatat. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di layar, ini ada satu contoh yang saya cari ya kemarin. Jadi untuk strategi 3M ini, Bapak Ibu Saudara silakan untuk mengambil kertas, lalu kertas tersebut dibagi menjadi 2 kolom, kolom kiri dan kolom kanan. Lalu yang pertama kita lakukan, kita baca judul dulu, baca judul bukunya, lalu judul utama, subjudul, lalu ada nggak kata-kata yang dicetak tebal atau miring. Terus juga kalau misal ada gambar atau keterangan, atau mungkin ringkasannya, nah itu perlu kita teliti, perlu kita tuliskan terlebih dahulu. Lalu yang berikutnya membaca. Ya, tulis judul utama dan subjudul di kolom sebelah kiri. Ya, jadi contoh yang saya ambil ini adalah contoh ketika membaca ini ya, artikel terkait geografi sebenarnya. Jadi di sana ada bagian pendahuluan, lalu setelah itu ada bagian suhu, ada air dan seterusnya, ditulis di kolom kiri. Nah, ketika kita selesai membaca, kita perlu menulis kata-kata kunci apa yang kita dapatkan. Kata kunci, frasa, ide-ide penting, lalu juga kalau misal ada keterangan yang kita belum pernah tahu gitu, silakan ditulis di bagian kolom kanan sesuai dengan tadi ya subjudul atau bagian-bagian yang kita baca. Nah, strategi 3M ini itu sangat menolong kita untuk kita bisa memiliki satu rangkuman di dalam kita membaca buku tersebut. Karena kalau misal pembaca pemula ini sangat dibutuhkan, karena biasanya pembaca pemula, oh ya baca karena bukunya ada beberapa bab gitu ya. Setelah membaca, oh ya saya lupa tadi di mana ya, oh penjelasan ini tadi tentang apa ya, seperti itu. Jadi ketika strategi 3M ini bisa dilakukan dengan baik, ini benar-benar akan sangat bisa menolong. Lalu strategi yang kedua, pemetaan. Ya, di teman-teman di KBBS pasti ini ya pernah ingat siapa yang rajin sekali membuat peta atau mind map, dulu kita sering menyebutnya gitu ya ketika ada di diskusi buku lit. Ya, Pak Hartawan, tadi Pak Hartawan datang ya. Ya, jadi salah satu rekan kita Pak Hartawan sudah sering mempraktikkan ini. Strategi pemetaan ini itu adalah strategi untuk membaca buku, ini contohnya buku pelajaran ya, tetapi sebenarnya kita bisa menerapkan untuk buku-buku yang lainnya juga. Nah, caranya bagaimana? Sama, kita akan siapkan dulu kertas gitu ya, satu kertas, lalu di dalam kertas itu nanti
kita menuliskan subjeknya, subjek yang penting di dalam bagian buku tersebut, di dalam bab tersebut. Ya, bisa next slide. Ya, ketika nanti kita sudah menuliskan subjek tengah buku ya, kita tuliskan yang kata penting di situ apa, lalu menuliskan kata penting atau topik utama itu kita lakukan sebelum kita membaca bukunya. Nah, lalu setelah kita menuliskan subjeknya di tengah-tengah kertas itu, kita akan tetap berkonsentrasi untuk membaca. Jadi, udah kita baca dulu, kita hayati, kita pahami ya, kita mengerti. Lalu setelah kita selesai membaca, kita bisa lakukan pemetaan. Apa-apa saja tadi yang sudah kita baca. Atau bisa juga, saya juga pernah melakukan pemetaan ini. Jadi ketika saya sedang membaca, karena babnya banyak gitu ya, jadi saya bagi-bagi juga. Jadi setelah menuliskan topik utama di tengah, lalu ketika setelah berapa halaman gitu saya bikin pemetaannya seperti itu. Nah nanti Bapak Ibu Saudara bisa coba menerapkan dan ini dikreasikan juga ya, karena dengan pemetaan ini bisa menolong pikiran kita untuk bisa memahami apa yang sudah kita baca tadi. Dan biasanya dengan pemetaan ini tuh jadi akan kelihatan gitu ya, mana bagian-bagian yang saya sudah paham atau mungkin malah ada bagian yang sebenarnya tadi terlewat, itu juga pasti akan bisa terlihat. Lalu strategi yang ketiga, ya. Tadi contoh untuk pemetaan, tadi saya diberi oleh Pak Hartawan. Ini contoh pemetaan yang sudah dibikin Pak Hartawan dulu waktu ada diskusi LIT. Ya, terima kasih ya Pak Hartawan sudah memberikan contoh-contohnya. Lalu berikutnya untuk strategi yang ketiga, itu dinamakan TIB. Ya, kepanjangannya tahu, ingin, belajar. Ya, TIB ini menjadi strategi yang tepat untuk bisa digunakan kita secara pribadi maupun ketika kita membaca secara berpasangan gitu ya, atau berkelompok gitu. Nah, caranya bisa menyiapkan kertas, lalu di dalam kertas itu kita bagi menjadi 3 kolom. Ya, ini untuk kolomnya bisa dituliskan KWL. Ini kalau dalam versi bahasa Inggris itu know, terus want to know, sama learn, apa yang dipelajari gitu. Tetapi ketika kita ingin pakai bahasa Indonesia, tulis aja TIB gitu ya, T tahu, I ingin, dan B belajar. Ya, lalu di dalam setiap kolom tersebut, ini punya fungsi masing-masing. Ya, untuk kolom K, ini adalah kolom yang akan berisi apa yang saya ketahui. Jadi misalnya ketika kita ingin membaca buku LIT ya, Liturgy of the Ordinary yang akan kita diskusikan, apa yang saya ketahui tentang liturgi kehidupan sehari-hari. Mungkin itu bisa ditulis dulu, apa saja. Lalu di kolom kedua, yang bagian W, itu kita bisa isi dengan apa yang ingin saya pelajari. Kalau saya baca buku Lito, apa yang ingin saya pelajari dari buku ini? Nah, itu boleh dituliskan di sana. Sebanyak apapun yang Bapak Ibu Saudara ingin pelajari. Lalu nanti ketika kita selesai membaca buku buku Lito tersebut, silakan untuk mengisikan apa yang sudah saya pelajari dari buku Lito tersebut. Silakan tuliskan sebanyak mungkin yang Bapak Ibu Saudara pelajari. Nah, setelah itu bukan hanya menjadi satu daftar aja ya, tetapi dari strategi TIB ini kita bisa melakukan refleksi. Nah, di bagian kolom yang ketiga, kolom L ini sebenarnya ini akan bisa menjadi salah satu cara kita untuk tahu apakah selama ini yang saya tahu itu tuh juga sudah benar pemahamannya atau mungkin ada sebagian saja yang sudah benar. Nah, itu bisa menjadi evaluasi. Lalu juga di kolom yang ketiga ini bisa menolong kita untuk seberapa banyak ternyata yang saya belum tahu. Ya, lalu juga di kolom ketiga ini bisa menolong kita untuk, wow, ini ternyata ada jawaban-jawaban yang tadi saya tanyakan di kolom yang kedua. Jadi kolom kedua saya tanya A, ternyata ada jawabannya di buku ini. Nah, jadi ada banyak sekali manfaat ketika kita bisa memakai strategi dalam membaca buku. Bukan hanya menolong kita untuk bisa memahami isi buku tersebut dengan baik, tetapi sebenarnya kita juga bisa mengevaluasi diri kita. Kita bisa menolong diri kita sendiri untuk tahu mana bagian-bagian yang ternyata
saya belum tahu, atau saya sudah tahu tetapi ternyata pemahaman saya keliru gitu ya. Atau mungkin oh iya saya sudah tahu dan ini dengan baca buku ini ternyata saya diperdalam lagi. Ya, jadi banyak sekali Bapak Ibu Saudara manfaat untuk bisa menerapkan strategi membaca buku ini. Saya sharingkan 3 strategi saja, tetapi apabila Bapak Ibu Saudara memiliki atau menerapkan strategi membaca buku yang lain, nanti boleh di-sharingkan di grup admin KBBS Lito, karena kita bisa sama-sama belajar nanti dari sana. Ya, setelah kita bisa mengetahui ini ya, strategi membaca buku ini, lalu apa gitu yang akan kita lakukan? Ya, pasti aplikasi ya, kita tidak ingin hanya punya pengetahuan, tetapi kita akan bisa menerapkannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, membaca buku menjadi hal yang menarik, tetapi ini sulit untuk bisa diangkat dalam budaya yang sekarang gitu, karena kita tahu ya banyak sekali sajian-sajian yang ringkas, kemasan-kemasan yang lebih pendek gitu, dan ini juga membuat orang-orang jadi semakin menjauh dari buku. Tetapi saya juga berharap dengan adanya KBBS ini, setiap kita yang ada di dalamnya ikut terlibat menggiatkan gerakan baca buku, karena ini sangat penting. Ya, sebagai orang kita perlu menghargai pentingnya membaca buku seumur hidup untuk pertumbuhan pribadi dan juga untuk membangkitkan kesukaan membaca pada orang lain. Ya Bapak Ibu Saudara yang kemarin sempat membaca buku LIT ya, panduan membaca buku untuk orang Kristen, di bagian 14, di bagian bab 14, di sana sangat-sangat ada ajakan ya untuk kita sebagai orang percaya juga terlibat dalam memunculkan kesukaan membaca bagi orang lain, karena ini menjadi salah satu panggilan mulia yang pantas untuk mendapatkan waktu perencanaan dan pandangan ke depan yang lebih baik. Ya, dan di sini kita juga diingatkan pada semboyan pembaca Kristen. Ya, saya ambil dari Mazmur 36 ayat 40, ayat 10. Sebab bersama denganmu ada sumber kehidupan. Di dalam terangmu kami melihat terang. Ya, kita memang membaca buku-buku dan kita terus membaca, tetapi ketika kita baca, itu kita bukan sebagai budak yang terikat pada kewajiban, oh ya saya memang harus baca, oh ya saya memang perlu untuk baca, bukan hanya itu, tetapi kita sebagai orang berdosa yang sudah dimerdekakan oleh Kristus untuk bisa bersukacita atas pemberian-pemberian Tuhan, pemberian-pemberian yang baik, yang Tuhan berikan melalui Alkitab, yang Tuhan curahkan melalui buku-buku kekristenan yang bagus, yang Tuhan curahkan melalui literasi-literasi Kristen yang berkualitas. Jadi mari kita terus maju untuk membaca dan juga bersyukur kepada Tuhan atas terang yang kita temukan dalam firman-Nya dan juga buku-buku bagus yang kita baca. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, mari tidak hanya membaca tetapi rutin membaca buku secara teratur dengan memiliki strategi supaya kita juga bisa bertumbuh dan juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan kiranya materi ini boleh menjadi oleh-oleh ya, tadi Mbak Evi bilang menjadi oleh-oleh bagi kita semua.